Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, dan salam sehat. Kiranya hari ini kita semua berada dalam pimpinan dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji bagi Dia yang telah memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita semua. Secara khusus, pada hari ini kita akan masuk hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita. Pelayanan firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Simon Pongdatu STH, dan tata ibadah yang akan menuntun ibadah kita adalah tata ibadah bentuk yang keempat. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat beribadah. Untuk menyambut pelayanan firman, saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita memulaikan ibadah kita. Pujilah Tuhan dan bersyukurlah kepadanya, sebab Ia baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita menyanyikan KLP nomor 192, Besar Anugerah-Mu. Ibadah kita saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini,
salah paham, dan kekurangan pengharapan, pementingan diri sendiri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan memuji Tuhan. KLP 142, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Untuk amanat hidup baru jemaat Tuhan, disilakan untuk berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut hukum Allah ini dengan memuji Tuhan. KLP 93, sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang
Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, sedia hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengar dan renungkan pada saat ini tumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah sedia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada kebaktian minggu saat ini terambil dari dua bagian. Yang pertama, bacaan yang pertama, Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11. Dan bacaan yang kedua yaitu Efesus pasal 4 ayat 2. Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11 demikian dikatakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Bacaan yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11 dan Efesus pasal 4 ayat 2. Saya mengangkat satu tema yang berkata, dikuatkan agar dapat menguatkan. Saudara-saudara, setiap manusia membutuhkan dukungan, topangan, dan penguatan dari lingkungan atau komunitas di mana ia hidup. Sangat sulit sekali bagi seseorang untuk dapat menghadapi tantangan hidup atau pergumulan hidupnya tanpa dukungan, topangan, dan penguatan orang-orang yang ada di sekitarnya atau komunitasnya. Baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan kantor, dalam lingkungan perusahaan, pemerintahan, maupun
pelayanan gereja. Dan ketika seseorang sedang mengalami pergumulan atau tantangan, akan sangat menyejukkan dan menguatkan apabila ada orang di sekitar kita yang berkata, "Kamu tidak sendiri, ada kami untukmu." Atau ketika seseorang dalam kesulitan atau kekurangan, lalu ada yang datang dan berkata, "Ini hanya sedikit bantuan, semoga bermanfaat." Hal ini sangat penting saudara-saudara, karena sebagai makhluk sosial pada dasarnya kita saling membutuhkan. Tetapi bagaimana cara kita untuk melakukannya, khususnya sebagai anak-anak Tuhan? Dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11 dan Efesus pasal 4 ayat 2 disebutkan tentang bagaimana cara kita untuk dapat berbuat di tengah-tengah tantangan atau pergumulan hidup yang dialami oleh sesama kita. Yang pertama, kita harus mendoakan sesama kita yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11, Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar mereka dimampukan dan dikuatkan di dalam menghadapi tantangan atau pergumulan hidup di dunia ini, khususnya dalam pekerjaan yang akan dikerjakan mereka setelah Yesus naik ke surga. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah merupakan perbuatan yang juga harus diteladani atau dilakukan oleh murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mengapa doa itu sangat penting saudara-saudara, dan mengapa diperlukan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Karena melalui doa itulah kita dapat meminta berkat dan pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan sesama kita, terlebih dalam situasi yang sulit. Kita tidak bisa berdoa hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus berdoa untuk orang lain, untuk sesama kita, terlebih mereka yang membutuhkan topangan, dukungan, dan penguatan. Yang kedua, kita harus membantu orang yang lemah. Dalam praktek kehidupan beriman kepada Yesus Kristus, Yesus juga telah mengajarkan kepada kita agar supaya kita tidak hanya berdoa, tetapi juga melakukan hal-hal yang nyata dalam bentuk perbuatan. Dan itulah yang disebut dengan ora et labora. Hal inilah yang kemudian diteruskan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di Efesus, sebagaimana disebutkan dalam Efesus pasal 4 ayat 2, di mana Paulus menekankan keharusan untuk membantu orang yang lemah. Maksudnya adalah agar supaya orang Kristen di Efesus turut peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan kehidupan yang berat. Membantu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini tentu tidak hanya dengan berdoa, tetapi juga dengan perbuatan nyata lewat kepedulian sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus dalam perjalanan kehidupan dan pelayanannya sehari-hari. Panggilan untuk menyatakan kasih dengan membantu orang yang lemah adalah bentuk kepedulian sebagai suatu komunitas yang ketika ada yang membutuhkan, maka harus ditopang, didukung, dan dikuatkan. Kita tidak bisa hidup mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk orang lain juga. Kita diberkati oleh Allah adalah juga supaya kita turut mendukung
dan membantu orang lain, serta membagi berkat kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, dengan mendoakan murid-muridnya dan kita semua dalam menjalani tugas panggilan dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini, serta memberikan berkat-Nya kepada kita, juga harus diapresiasi dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk murid-muridnya dan untuk kita, harus pula kita lakukan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita, dalam memberikan bantuan, dukungan, dan topangan bagi semua orang. Kita mendoakan pekerjaan kita mendoakan pelayanan kita mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintah, bahkan dunia, dan turut mengambil bagian dalam perbuatan yang nyata apa yang dapat kita berikan untuk sesama kita. Dengan demikian akan menjadi nyata bahwa kasih kepada sesama dan kepada Tuhan sungguh kita praktekkan dalam kehidupan kita beriman kepada Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan ini akan mengingatkan kembali dan memotivasi kita untuk menyatakan kasih kepada sesama dan kepada Tuhan lewat tugas panggilan dan tanggung jawab kita. Kita berdoa dan kita melayani sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dilayani oleh firman Tuhan, sekarang diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah dengan penuh sukacita kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Allah. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengiringi persembahan syukur kita, bersama-sama kita menyanyikan KLP nomor 179. Terima kasih Tuhan. Setiamu, dan ku
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa kehidupan yang kami jalani dalam sepekan yang baru saja berlalu, itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami memohon kiranya segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami yang terus kami kerjakan, Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga dalamnya mendatangkan damai sejahtera, datangkan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami dan bagi sesama kami. Terlebih kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan pribadi keluarga jemaat Tuhan yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan atas ketambahan usia, atas kesembuhan dari sakit, dan berbagai berkat Tuhan lainnya. Kiranya Tuhan terus menyempurnakan sukacita mereka, dan mereka akan terus menikmati damai sejahtera dalam kehidupan selanjutnya. Apa yang mereka persembahkan sebagai buah iman mereka, Tuhan kiranya terima dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa secara khusus bagi sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan kehidupan. Tuhan kiranya menolong mereka, melepaskan mereka dari beban pergumulan kehidupan yang mereka alami. Secara khusus mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rosmin Podenge. Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia, sehingga ia boleh pulih kembali. Ia sehat, ia kuat, dan kembali ke rumah dengan penuh sukacita dan keselamatan. Pun yang ada di rumah mereka, Tuhan terus jamah berkati, sehingga mereka kuat, sehat, dan menikmati kesembuhan. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang terus menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, baik itu tanggung jawab yang ada dalam keluarga, pelayanan tengah-tengah gereja, tengah-tengah masyarakat, dalam perusahaan, dalam usaha-usaha pertanian, peternakan, dan sebagainya. Tuhan kiranya terus menuntun, menolong, dan memberkati, sehingga di dalamnya keberhasilan, berkat, damai sejahtera akan senantiasa dinikmati, dan pujian hormat dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh program kerja kami dalam jemaat-Mu di sini. Tuhan terus menolong dan memampukan kami hamba-hamba Tuhan, walaupun dalam keadaan yang masih terbatas, tetapi kami percaya bahwa apa yang dapat kami lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit ini akan tetap kami kerjakan sebagai wujud pengakuan dan janji kami di hadapan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan dan demi jemaat Tuhan. Bagi semua tim yang turut bekerja dalam pekerjaan ini, Tuhan terus menolong, memberkati, agar kami tetap menikmati sukacita keselamatan dan melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh damai sejahtera dan menjadi berkat bagi jemaat dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu, dan juga memberkati pemerintah, bangsa, dan negara kami dari pusat sampai pelosok daerah. Semua tim yang bekerja dalam mengupayakan kehidupan kami bersama agar terbebas dari pandemi corona. Tuhan menolong dan memberkati para medis dan tenaga-tenaga yang terkait, yang terus bekerja dan berjuang demi kehidupan kami bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani, sekali lagi kami taruh dalam tangan kuasa dan pengasihan Allah, dan menolong memberkati kami semua. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. KLP 144, Bila Sengsara Menimpa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kebuta menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan akan semakin memperteguh iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hari-hari karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Pongdatu STH yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Akhirnya majelis jemaat dan seluruh tim mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati.